Beras putih merupakan sumber makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi beras putih berkaitan dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Nasi putih mengandung kadar glukosa yang tinggi, yaitu sebesar 31,76%. Keberadaan glukosa yang berlebih dapat meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh. Ketika kontrol gula darah yang rendah tidak sebanding dengan kadar gula darah yang tinggi, dapat menyebabkan munculnya penyakit diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus memiliki hubungan antara kadar gula darah dengan kadar kolesterol. Sehingga saat kadar gula darah naik, maka kadar kolesterol juga akan meningkat. Berdasarkan data International Diabetes Federation atau IDF tahun 2017, jumlah penderita diabetes mellitus sebanyak 387 juta jiwa yang diperkirakan akan meningkat sebesar 628,6 juta jiwa di tahun 2045. Indonesia menempati urutan ke-7 sebagai negara dengan jumlah penderita diabetes mellitus terbanyak di dunia dengan jumlah sebesar 10 juta penderita. Salah satu upaya untuk pencegahan penyakit diabetes dengan mengatur pola konsumsi dan pemilihan makanan yang tepat. Cara memilih makanan yang tepat diantaranya dengan membatasi konsumsi makanan berkadar protein resisten tinggi seperti nasi. Perlunya konsumsi nasi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia agar nasi yang dikonsumsi aman bagi penderita diabetes dan kolesterol, maka daya cerna patinya harus diturunkan. Kami dari tim PKMKC Universitas 11 Maret memberikan solusi aman untuk mengkonsumsi nasi bagi penderita diabetes mellitus dan kolesterol. Dengan cara pembuatan rice cooker anti kolesterol dan diabetes mellitus dengan menerapkan metode tradisional. Rice cooker anti kolesterol dan diabetes mellitus ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama, heater terbuat dari aluminium yang berfungsi untuk memanaskan. Yang kedua, termostat dan per. Yang ketiga, bowl yang terbuat dari stainless steel food grade, yang mana stainless steel jenis ini aman jika bersentuhan langsung dengan makanan dan minuman, serta lebih kokoh dan lebih tahan terhadap korosi. Yang keempat, strainer terbuat dari stainless steel food grade yang memiliki lubang di bagian dasarnya, yang bertujuan agar air bekas menanak nasi dapat turun ke bowl. Yang kelima, ada keran terbuat dari bahan kuningan yang tahan panas saat air panas dikeluarkan. Proses menanam nasi menurut Aishwarya dan Putra 2018 terdiri dari 5 tahap, yaitu absorbing water pada suhu 60 derajat Celcius, heating pada suhu 100 derajat Celcius, boiling pada suhu 125 derajat Celcius, stewing mengalami penurunan suhu, dan holding mengalami suhu konstan pada suhu 60 hingga 70 derajat Celcius. Cara pengoperasian rice cooker anti kolesterol dan diabetes mellitus. Pertama, masukkan bowl dan strainer ke dalam rice cooker. Selanjutnya, masukkan beras yang telah dicuci dan tambahkan air hingga batas beras. Kedua, saat bowl, strainer yang berisi beras dan air dimasukkan ke dalam rice cooker. Kemudian saklek ditekan kepada posisi menganak. Hal tersebut dapat terjadi karena wadah yang berisi beras mendorong termostat dan adanya gaya magnet termostat yang menempel ke metal. Ketiga, suhu di dalam rice cooker perlahan-lahan akan naik hingga mencapai titik didih air. Proses perembusan nasi akan mencapai suhu kurang lebih 124 derajat Celcius. Saat suhu telah mencapai maksimum, maka termostat akan menjauh dari metal. Hal ini terjadi karena bahan metal mendapatkan panas yang berlebih sehingga daya magnetnya berkurang, yang menyebabkan termostat menjauh. Keempat, saat suhu sudah mencapai maksimum, maka secara perlahan suhunya akan turun dan membuat suhu di dalam rice cooker menjadi stabil dalam pemanasan. Hal tersebut ditandai dengan matangnya nasi dan surutnya air di dalam rice cooker. Suhu di dalam rice cooker menjadi stabil karena saat termostat menjauh dari metal dapat mengaktifkan termistor yang berfungsi menjaga suhu pemanasan agar stabil di 60 hingga 70 derajat Celcius.
Yang kelima, buka keran untuk membuang air dalam bawah. Dan yang keenam, nasi siap disajikan. Pada rice cooker biasa mengandung kadar gula sebanyak 24,72%. Sedangkan untuk metode tradisional atau dikukus menghasilkan kadar gula sebanyak 19,46%. Kadar gula pada nasi yang dikukus dengan metode tradisional lebih rendah. Hal ini dikarenakan air rebusan tajin yang mengandung karbohidrat tinggi mengendap. Pada proses pemanasan dan proses pemasakan dengan rice cooker biasa, airnya meresap pada nasi dan tidak ada proses pembuangan air. PKMKC ini beranggotakan dari Anita Kusumadewi dari Kimia sebagai ketua, Ismi Trisnawati dari Kimia sebagai anggota 1, dan Aina Febi dari Kimia sebagai anggota 2, dengan dosen pembimbing Bapak Chandra Purnawan MSc. Kami berharap pengembangan alat ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang menderita diabetes mellitus dan kolesterol.